Madame Pang sebut laga melawan Indonesia akan jadi yang tersulit. Manajer Thailand Nuan Pan Lamsa mengungkapkan bahwa partai kontra timnas Indonesia akan menjadi yang tersulit pada grup A Piala AFF 2022. Thailand bakal menantang timnas Indonesia dalam match di keempat grup A Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta Pusat pada Kamis 29 Desember 2022. Thailand masih sempurna di grup A Piala AFF 2022. Tim berjulukan Gajah Perang itu meraih 2 kemenangan dari 2 pertandingan. Dalam partai pertama grup A Piala AFF 2022, Thailand membantai Brunei Darussalam 5-0 pada 20 Desember 2022. 3 hari berselang Gajah Perang menghajar Filipina dengan skor 4-0. Berkat 2 kemenangan itu, Thailand kini memimpin grup A Piala AFF 2022 dengan 6 poin, unggul selisih gol atas timnas Indonesia yang mempunyai nilai sama. Tim Mabes Polri kunjungi Stadion Kapten Iwayan Dipta Selasa 27 Desember 2022 hingga Rabu 28 Desember 2022. Tim Risk Assessment Management dari Mabes Polri menggelar kunjungan ke Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali. Tim tersebut akan melakukan penilaian resiko terhadap sistem manajemen penyelenggaraan keamanan kompetisi. Sebenarnya bukan hanya Stadion Kapten Iwayan Dipta yang didatangi tim Risk Assessment Management dari Mabes Polri, namun juga beberapa stadion dari beberapa klub kontestan Liga 1 lainnya seperti Stadion Pakansari sebagai markas Persikabo 1973 hingga Stadion Brawijaya Kediri yang menjadi markas Persik Kediri. Dengan penilaian ini, otomatis sinyal putaran kedua BRI Liga 1 2022-2023 kembali ke format home and away semakin besar. Namun yang perlu digarisbawahi adalah kapan putaran kedua BRI Liga 1 2022-2023 akan diselenggarakan, apakah 14 Januari sesuai rencana semula atau justru molor lagi. PSS berharap laga tunda kontra Persija bisa digelar pada akhir musim. Putaran pertama BRI Liga 1 2022-2023 telah rampung digelar. Meski begitu, ada beberapa tim yang belum menyelesaikan seluruh pertandingan putaran pertama. Satu di antaranya adalah PSS Sleman. Tim berjulukan Super Elang Jawa itu masih mempunyai satu sisa laga melawan Persija Jakarta pada pekan ke-17. Seperti diketahui, laga PSS Sleman versus Persija di Stadion Manahan Solo Jumat 23 Desember 2022 tidak bisa dihelat akibat force majeure. Penundaan tersebut lantaran curah hujan tinggi di Stadion Manahan. Duel kedua tim yang dimulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat itu sejatinya telah merampungkan babak pertama dengan skor sama kuat 0-0. Sayangnya sampai putaran pertama berakhir pada Sabtu 24 Desember 2022, kelanjutan laga tunda antara PSS Sleman versus Persija Jakarta masih belum ada kejelasan dari PT Liga Indonesia Baru PT LIB. Kendati demikian, Dewanto Rahatmoyo berharap pertandingan melawan tim Macan Kemayoran dapat digelar pada akhir musim mendatang. Bonus menanti timnas Indonesia bila mampu kalahkan Thailand. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand pada match di ketiga grup A Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis 29 Desember 2022. Manajer Andri Irawan tak menutup potensi pemberian bonus bila tim Garuda mampu mengalahkan Thailand. Laga melawan Thailand sangat krusial buat timnas Indonesia. Saat ini kedua tim sama-sama mendulang 6 poin hasil dari 2 laga di grup A Piala AFF 2022. Namun Thailand berhak menempati puncak grup karena unggul selisih gol atas Indonesia. Pada laga ketiga berhasil mengalahkan tim Gajah Perang, timnas Merah Putih semakin dekat untuk lolos ke semifinal Piala AFF tahun ini. Andri Irawan mengaku belum bisa memastikan besaran bonus yang akan diberikan kepada timnas Indonesia bila mampu mengalahkan Thailand yang berstatus juara bertahan Piala AFF tersebut. Sadil Ramdhani kembali dapat tawaran dari klub Eropa. Pemain timnas Indonesia Sadil Ramdhani mengakui bahwa dirinya masih mendapatkan tawaran dari klub Eropa di tengah perjuangannya di turnamen Piala AFF 2022. Meskipun demikian, Sadil Ramdhani belum bisa memastikan kemana dia akan melangkahkan kaki, sebab sampai saat ini masih harus fokus membantu timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Sebagai informasi, kontrak kerjasama antara Sadil Ramdhani bersama Sabah FC memang telah kadaluarsa sejak 30 November 2022. Meskipun mendapatkan tawaran dari klub Eropa, Sadil Ramdhani tak menutup kemungkinan jika dirinya akan kembali memperpanjang kontraknya bersama Sabah FC, sebab seluruh elemen tim berjulukan The Reynolds itu memberikan dukungan penuh kepada Sadil untuk tetap bertahan, terutama pelatih kepalanya, Ong Kim Sui. Timnas Indonesia diminta tak kalah sebelum bertanding. Timnas Indonesia akan menjamu Thailand pada match di ketiga Piala AFF 2022 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis 2 Desember 2022. Manajer Andri Irawan meminta skuad Merah Putih tak kalah sebelum bertanding. Laga melawan Thailand akan sangat krusial buat timnas Indonesia. Pertandingan ini berpotensi menentukan peluang pasukan Sintayong ke semifinal Piala AFF 2022 bermain di SUGBK. Timnas Indonesia punya modal lebih berupa kehadiran penonton. Andri Irawan meminta para pemain untuk fokus dan tak gentar melawan Thailand. Andri Irawan juga meminta timnas Indonesia untuk menganggap Thailand sebagai lawan yang selevel. Pemikiran seperti itu bisa membuat mental para pemain tak terganggu pada pertandingan.
Sadil dan Witan jadi pemain paling berbahaya di Piala AFF 2022. Dua pemain sayap timnas Indonesia Sadil Ramdhani dan Witan Sulaiman sampai saat ini tercatat sebagai nama yang paling mengancam di turnamen Piala AFF 2022. Pasalnya baik Sadil maupun Witan yang mengisi lini serang timnas Indonesia sama-sama menduduki papan atas dalam daftar pemain yang paling banyak melepaskan tembakan di Piala AFF 2022. Statistik itu dicatatkan kedua pemain ini ketika skuad Garuda menggulung Brunei Darussalam dengan skor 7-0 pada laga kedua grup A yang berlangsung di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia, Senin 26 Desember 2022. Pada pertandingan ini, Sadil mendapat kesempatan tampil penuh dari Sintayong, sedangkan Witan baru turun pada babak kedua saat menggantikan Egy Maulana Fikri. Sejauh ini, dua pemain ini menduduki daftar teratas dalam aspek melepaskan tembakan ke gawang lawan sepanjang gelaran Piala AFF 2022. Mereka sama-sama mengumpulkan 7 kali tembakan dari 2 pertandingan. Catatan ini menduduki urutan kedua dan hanya kalah dari striker legendaris timnas Thailand, Terasil Dangda. Jajang Nurjaman bidik penyerang anyar untuk gantikan Dimas Derajat. Pelatih Persikabo 1973 Jajang Nurjaman tengah membidik penyerang anyar untuk gantikan Dimas Derajat yang dibekap cedera. Juru taktik 63 tahun itu menyebut bakal memanfaatkan jeda putaran pertama dengan aktif di bursa transfer pertengahan Liga 1 2022-2023. Pelatih yang akrab disapa Janur itu tengah menyoroti kinerja lini serangnya usai ditinggal Dimas Derajat. Tanpa penyerang timnas Indonesia itu, Persikabo 1973 terbukti kurang tajam. Selain di lini depan, Janur juga mempertimbangkan untuk merekrut pemain untuk mengisi posisi bek sayap kiri dan kanan.